Berjumpa kembali dengan saya. Saya Hadian Mukhlis Irvani dari Teknik Sipil Magister Manajemen Konstruksi Universitas Islam Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai tentang disaster management untuk melengkapi examination ujian akhir semester di semester 1 pada magister jurusan yang saya tempuh studinya di UI. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan mengenai disaster management. Untuk ruang lingkup daftar isinya yang akan dibahas pada tahapan di sini kurang lebih ada 9 penerapan tentang kebencanaan alam. Yang pertama yaitu pengantar konsep bencana, yang kedua itu tentang klasifikasi dan ancaman bencana, yang ketiga tentang bencana di Indonesia dan global, yang keempat tentang komponen risiko bencana yang diantaranya ada risk, vulnerability, dan capacity. Yang kelima ada sistem penanggulangan bencana alam nasional. Yang keenam ada penanggulangan mitigasi bencana. Yang ketujuh ada kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Yang kedelapan ada desa tangguh Indonesia. Yang kesembilan ada peta sebaran bencana alam di Indonesia dan peta dampak bencana yang terjadi di Indonesia. Yang secara menyeluruh kita akan memaparkan tentang mengenai manajemen kebencanaan yang ada di Indonesia dan global, serta tentang penanggulangannya, bagaimana cara penerapan atau penanggulangannya itu terjadi khususnya di Indonesia ataupun global. Lanjut saja, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tentang pengantar konsep kebencanaan. Kita pertama-tama sebelum mengetahui tentang penanggulangan bencana serta penerapannya, kita harus juga tahu mengenai tentang pengantar konsep bencana. Apa sih itu definisi bencana? Kalau dalam saya kutip di sini, bencana adalah gangguan berat terhadap fungsi suatu komunitas atau masyarakat yang melibatkan kerugian dan dampak manusia, material, ekonomi, atau lingkungan yang meluas, melebihi kemampuan komunitas atau masyarakat terdampak untuk mengatasinya dengan sumber daya yang dimiliki. Kemudian tentunya bencana juga harus melihat dari sudut pandang perspektif hukum. Dalam perspektif hukum di Indonesia, kebencanaan itu masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 di Indonesia. Yang dalam artian, dalam perspektif hukum, bencana adalah peristiwa atau kejadian rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, atau manusia, yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kemudian daripada itu, kita lanjut slide 2 mengenai tentang klasifikasi ancaman bencana. Bahwasanya klasifikasi ancaman bencana terdiri dari beberapa kategori. Di sini saya akan membagi menjadi 2, yaitu tentang jenis bencana dan tentang tingkat ancaman. Yang pertama, jenis bencana. Tentunya jenis bencana terdiri dari 3. Yang saya sebutkan di sini adalah tentang bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Terus tingkat ancaman. Tingkat ancaman itu besar potensi bahayanya disebabkan oleh bencana-bencana yang kemungkinan terjadi bahaya. Secara menyeluruh, sebelum masuk kepada yang lebih detail, diantaranya dari jenis-jenis bencana, dari 3 poin tersebut, bencana alam itu terdiri dari gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, dan longsor. Bencana non-alam tentang kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, dan kegagalan teknologi. Yang ketiga tentang bencana sosial, itu mengenai konflik, terorisme, dan wabah penyakit. Yang kedua, dari jenis bencana tentunya ada tingkat ancaman. Tingkat ancaman itu dapat diukur dari potensi bahaya yang disebabkan oleh bencana-bencana tersebut yang terjadi, tergantung pada kemungkinan terjadinya bahaya dan dampak yang ditimbulkan. Kemudian kita selanjutnya masuk pada tentang bagaimana kondisi bencana alam di Indonesia dan global. Di sini saya akan menjelaskan tentang teman-teman yang terjadi secara perspektif saya tentang kerentanan global tentang bencana di Indonesia. Yang pertama, tentang Indonesia. Indonesia ini terdiri terletak di antara cincin api Pasifik, dan Indonesia itu rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Kemudian Indonesia itu kepadatan penduduknya serta urbanisasinya sangat tinggi, yang akhirnya juga dapat mempercepat meningkatkan risiko bencana.
yang sebelum saya sebutkan tadi, bahwasanya bencana juga nggak cuma bencana tentang bencana alam, tapi tentang bencana sosial dan bencana non alam. Kemudian untuk perspektif secara global dari pandangan Indonesia, perspektif global yang saya rangkum di sini itu ada dua, yaitu yang pertama adalah tentang perubahan iklim dan tentang area yang rentan akibat infrastruktur yang buruk. Maksud dari perubahan iklim adalah tentang kejadian tentang cuaca yang ekstrim, antara pergantian dari kemarau dan dingin atau sebaliknya. Kemudian untuk area perkotaan yang dimana semakin rentan juga mengakibatkan bencana infrastruktur yang buruk, dan itu yang biasa terjadi yang dapat mengakibatkan bencana sosial atau bencana non alam, dan yang cukup kompleks yang pada akhirnya juga mengakibatkan kerugian pada manusia dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, selanjutnya kita membahas mengenai apa tentang komponen kebencanaan alam. Bahwasanya komponen bencana alam terdiri dari risk, resiko, vulnerability, dan capacity. Di antaranya yaitu yang pertama, komponen resiko bencana. Dari komponen resiko bencana, yang dalam artian resiko bencana adalah kemungkinan terjadi bencana peristiwa kerentanan untuk komponen risiko bencana. Di antara dari komponen risiko bencana dalam artian bahwasanya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah risiko bahaya, risk. Yang kedua adalah vulnerability, tentang kerentanan, dan yang ketiga tentang kapasitas. Bahwasanya komponen risiko bencana terdiri dari 3 pokok tersebut yang dapat diartikan tentang risiko yang akan terjadi pada bencana-bencana yang secara menyeluruh. Tentang arti dari masing-masing komponen, diantaranya resiko bahaya dalam artian adalah kemungkinan terjadinya bencana peristiwa. Kemudian kerentanan yang diartikan tentang kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Terus yang ketiga tentang kapasitas, tentang kombinasi semua kekuatan, atribut, dan sumber daya yang tersedia dalam suatu komunitas, masyarakat, atau organisasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang disepakati. Jadi bahwasanya untuk meminimalisir dari kebencanaan serta penanggulangan, kita dapat menentukan dari 3 komponen ini terlebih dahulu, yang selanjutnya kemudian dianalisis dengan poin-poin yang lainnya. Kemudian yang kedua ada community resilience, di mana dalam artian sini yaitu tentang meningkatkan kapasitas dan sumber daya lokal untuk merespon dan pulih dari bencana secara efektif. Kemudian membangun infrastruktur yang adaptif dan tangguh serta menumbuhkan kesadaran dan kesiapsiagaan. Kemudian pembahasan berikutnya dari pendataan kita sebelumnya di sini yaitu tentang penanggulangan, yang sebelumnya sudah saya deskripsikan mengenai hal-hal tentang arti atau tentang bagaimana bencana itu ada, tentang perspektif kita tentang bagaimana cara kita meresponnya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan memaparkan juga mengenai penanggulangan yang sebelumnya saya sebutkan di daftar isi sebelumnya, bahwasanya penanggulangan didefinisikan dan pentingnya diantaranya yaitu tentang rangka atau arti dari definisi itu sendiri mengenai penanggulangan bencana, yaitu tentang rangka kerja komprehensif untuk menangani semua fase manajemen kebencanaan. Di antaranya yaitu tentang kesiapsiagaan, respons, pemulihan, dan mitigasi. Yang kemudian dalam artian selanjutnya atau diartikan dalam selanjutnya yaitu tentang DMS yang efektif sangat penting untuk meningkatkan hilangnya nyawa atau benda, mengurangi dampak ekonomi, dan meningkatkan ketahanan masyarakat. Oke, secara menyeluruh bahwasanya manajemen kebencanaan di Indonesia karena di Indonesia ini rentan terhadap bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api, karena Indonesia berada di antara 2 lempengan, itu lempengan Australia dan Indo-Pasifik. Di antaranya yang lain yaitu tentang prinsip dasar manajemen bencanaan sebagai pengantar dari sistem penanggulangan bencana yang sebelumnya sudah saya paparkan. Yang pertama dari prinsip dasar manajemen kebencanaan adalah dari prinsip dasar kebencanaan itu ada 3,
Di antaranya itu kesiapsiagaan, respon, pemulihan, dan mitigasi. Di antara kesiapsiagaan itu ada 2 poin penting yang harus kita kelola dengan baik. Di antaranya itu yang pertama, mengembangkan rencana strategis dan melakukan latihan untuk memperlengkapi masyarakat dan pihak berwenang. Yang kedua, tentang pentingnya program pendidikan dan kesadaran. Yang kedua, tentang respon, yang diantaranya 2 poin penting juga, diantaranya mobilisasi layanan darurat dan responden. Pertama, yang efisien. Yang kedua, sistem komunikasi dan koordinasi untuk memastikan tindakan yang cepat. Yang ketiga, tentang pemulihan dan mitigasi. Di antaranya itu 2 poin penting juga, di mana upaya rekonstruksi jangka panjang untuk memulihkan dan meningkatkan sarana dan prasarana, serta strategi yang dapat mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas adaptif terhadap risiko di masa yang akan datang. Dan kemudian daripada itu, tentang organisasi penanggulangan bencana di Indonesia. Di antaranya di Indonesia dan dunia, di antaranya di sini saya merangkum beberapa contoh, salah satu atau 2 yang menjadi organisasi kebencanaan. Kalau untuk di Indonesia sendiri, kita sama-sama tahu bahwasanya Indonesia yang mengurusi tentang penanggulangan bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu sendiri, yang tugas pokoknya itu mengkoordinir upaya penanggulangan bencana secara nasional. Kemudian bekerja sama dengan badan-badan daerah untuk melaksanakan strategi di tingkat lokal. Kemudian untuk organisasi internasional mengenai tentang organisasi kebencanaan itu ada UNDR, yang tugas pokoknya itu mengimplementasikan kerangka kerja yang sesuai dengan penanggulangan risiko bencana yang sudah diatur dalam kerangka mereka. Kemudian ada yang kedua, tentang Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yang sangat penting dalam operasi tanggap dan pemulihan bencana. Dan contoh lain tentang kolaborasi mengenai organisasi, diantaranya tentang kemitraan dan perjanjian global, di mana seperti ASEAN Pusat yang berkoordinasi bantuan komunikasi, meningkatkan kerjasama regional dan inisiatif pengembangan kapasitas di antara regional. Ya, poin penting dari organisasi penanggulangan bencana sangat penting karena mereka juga dapat membantu setiap kejadian bencana yang berlangsung, dan tidak ada bantuan mereka semuanya tidak bisa ditangani dengan baik. Kemudian kita masuk pada pengantar mitigasi bencana. Apa sih mitigasi bencana? Di antara mitigasi bencana adalah respon atau strategi atau langkah-langkah dalam mengurangi mencegah dampak bencana, yang tujuannya yaitu untuk meminimalkan hilangnya nyawa, kerusakan ekonomi, dan degradasi lingkungan. Adapun dari tujuan mitigasi bencana, diantaranya yaitu mengurangi jatuhnya korban jiwa dan dampak ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana. Yang ketiga, tentang meningkatkan kesiapan masyarakat. Yang keempat, membantu perencanaan pembangunan perintah terhadap penanggulangan bencana. Kemudian jenis-jenis mitigasi bencana itu ada apa aja? Itu ada apa aja sih? Yang kedua, ada mitigasi struktural dan non struktural. Itu struktural juga, yaitu melibatkan konstruksi fisik dan rekayasa proyek. Yang contoh meliputi tentang membangun bangunan yang tahan terhadap gempa bumi. Yang kedua, membangun tanggul dan dinding laut. Yang ketiga, membangunkan infrastruktur yang dapat menahan bencana alam. Yang kedua, tentang mitigasi non struktural. Di sini artinya adalah strategis berbasis masyarakat dan kebijakan. Contohnya meliputi program pendidikan dan kesadaran masyarakat, penerapan kode bangunan dan perencanaan penggunaan lahan. Terus kemudian ada pembuatan penilaian dan manajemen risiko bencana. Kemudian tentang kesiapsiagaan bencana, bahwasanya bencana seringkali terjadi tanpa kita prediksi kapan waktu itu terjadi. Kemudian untuk mensiasatinya tuh kita harus siap sedia atau kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Dan hal-hal yang perlu kita perhatikan akan saya paparkan di sini. Bahwasanya untuk kesiapsiagaan bencana dalam artian di sini adalah mengacu pada tindakan yang diambil untuk mempersiapkan dan mengurangi dampak bencana. Pentingnya untuk apa? Untuk meminimalkan dampak bencana terhadap kehidupan manusia dan infrastruktur. Kemudian untuk metode yang dilakukan itu terdiri dari 4 bentuk, yaitu untuk diantaranya untuk membangun peta bahaya untuk menetralisasikan rawan bencana daerah yang digunakan sebagai peta bahaya. Kemudian yang kedua ada membangun infrastruktur gempa dan lain banyaknya. Serta tujuan dari metode ini adalah untuk kesiapsiagaan bencana yang terjadi atau yang akan datang, yang kita prediksi bahwasanya bencana itu akan datang secara tiba-tiba dan di luar kendali kita. Kemudian dari kesiapsiagaan bencana, bahwasanya di sini juga saya akan bahas mengenai desa tangguh, yaitu tentang program pemerintah Indonesia yang mengkhususkan bahwasanya ada beberapa desa yang sudah dibuat
yang kita beri nama tentang Destana. Apa sih itu tentang Destana? Destana itu mengacu pada desa yang dapat secara efektif mengatur sumber daya lokal untuk mengurangi resiko bencana. Bahwasanya desa tangguh Destana ini tidak banyak di Indonesia dan program itu belum berjalan dengan baik karena tentang pengelolaan yang kurang efisien dan efektif, serta tentang sumber daya yang belum tersedia banyak, tentang resiko bencana yang terjadi, tentang persiapan dari kelola desa tangguh itu sendiri. Dalam hal ini, prinsip utama yang diambil pada desa tangguh yang direncanakan atau dibentuk diantaranya ada 7, yaitu yang pertama ada tanggung jawab kolektif. Prinsip utamanya terdiri dari tanggung jawab kolektif, fokus pengurangan resiko, pendekatan berbasis hak, partisipasi lokal, inklusif dan manusiawi, serta mobilisasi sumber daya. Di antara masing-masing itu memiliki arti yang mendalam, serta tujuannya sendiri untuk menanggulangi serta meminimalisirkan resiko serta melindungi masyarakat bersama tentang dampak akibat bencana yang terjadi tanpa kita prediksi. Di sini kita ada 2 kasus contoh yang sudah berhasil dilakukan oleh masyarakat Indonesia tentang program Desa Tangguh, yaitu diantaranya ada di Jogja dan di Bali. Yang pertama, studi kasus 1 di Jogja, masyarakat telah berhasil memetakan bahaya dan latihan darurat. Yang kedua, studi kasus di Bali tentang kerjasama antara lembaga yang kuat dan penggunaan sistem peringatan dini yang efektif sehingga dampak dapat diminimaliskan risiko. Impact dari kedua tersebut itu sangat besar, diantaranya dapat disimpulkan tentang peningkatan kesadaran dan kesiapan lokal dan tetap mengurangi dampak bencana dan waktu pemulihan yang lebih cepat. Jadi dari 2 kasus ini pelajaran yang dipetik yaitu pentingnya keterlibatan dan pimpinan masyarakat dan mengintegrasikan pengetahuan tradisional dengan pendekatan ilmiah. Nah, bahwasanya desa tangguh di Indonesia ada 2 studi kasus yang memiliki impact besar yang kemudian dikelola masyarakat itu sendiri. Kemudian kita masuk mengenai bencana di Indonesia di tahun 2024. Bahwasanya terjadi banyak total bencana di tahun 2024 yang saya dapati terupdate di tanggal 11 Juli 2024. Bahwasanya terjadi 1027 bencana yang sudah terjadi di Indonesia dari seluruh wilayah Indonesia yang terdampak. Yang saya lihat di sini jumlah bencana alam yang terjadi diantaranya yaitu bencana alam, kemudian erupsi gunung berapi, banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, karhutla, kebakaran hutan, lahan, kekeringan, gelombang pasang, dan abrasi. Yang pada tahun 2024 ini bencana yang sering terjadi di antara yang paling tinggi yaitu banjir dan cuaca ekstrim yang terjadi. Kemudian diikuti dengan tanah longsor serta kebakaran hutan. Kemudian tentang dampak yang akibat bencana alam terjadi di tahun 2024 ini, bahwasanya terdapat dampak yang lumayan signifikan, diantaranya rumah rusak berat sekitar 6.000, rumah rusak sedang sekitar 7.000, rumah rusak ringan sekitar 25.000. Dan rumah rusak secara menurut tentang dari dampak penanggulangan bencana yaitu dengan total 39.891 rumah yang terdampak. Kemudian fasilitas yang rusak yang paling besar itu satuan pendidikan dengan fasilitas terdampak 439, sehingga dari masing-masing semuanya juga terdampak sekitar 802 fasilitas yang rusak yang terjadi akibat bencana alam selama di tahun 2024 ini terupdate sampai 11 Juli 2024 oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Indonesia. Misalnya juga dampak bencana alam ini mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat, diantaranya menderita dan mengungsi sejumlah 4.155 jiwa. Ini sangat banyak, bahwasanya tanpa adanya resiko dari penanggulangan serta kesiapsiagaan masyarakat, ini akan menjadi catatan atau menjadi lebih banyak tanpa adanya kesiapan dari masyarakat itu sendiri. Maksudnya apabila kesiapan sudah siap, segala halnya bisa dikendalikan. Karena bencana itu sendiri tidak lain adalah di luar kondisi, di luar prediksi, di luar kendali dari manusia yang datang secara tiba-tiba dan tanpa adanya prediksi. Kemudian daripada itu, yang sudah saya sebutkan sebelumnya,
bahwasanya penanggulangan dari semuanya ini kesimpulannya adalah bahwa semua kejadian bencana yang ada di Indonesia perlu adanya kesiapsiagaan mitigasi yang harus dilakukan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kesiapan sedia dari masing-masing masyarakat, masing-masing manusia dari bencana alam yang akan terjadi. Bahwasanya resiko-resiko bencana juga tidak dapat bisa ditolerir. Dengan pasti kita hanya bisa mencegahnya, menanggulanginya, serta mitigasinya, serta dibuat mengenai tentang kesiapan segalanya, dan hal itu bisa kita meminimalisirkan dari semua aspek, tentang bencana alam yang akan terjadi di Indonesia. Bahwasanya perlu dari masing-masing kita ini perlu adanya kesadaran bahwasanya bencana itu tidak main-main. Bencana itu akan datang atau akan terjadi setiap detiknya yang tidak kita ketahui, dan sepastinya kita itu perlu adanya kesiapsiagaan dari kita sendiri dan perlu adanya pengetahuan tentang apa itu tentang bencana. Dari semua pemaparan saya sebelumnya yang sudah saya jelaskan, apabila ada yang kurang mengerti mohon dimaafkan, dan semua ini datangnya kesalahan dari saya. Kalau kebenaran datangnya dari saya juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.